Renungan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari yang bahagia ini, saya beri judul 5 tanda seseorang mengalami kelahiran baru. Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang berkata dia sudah lahir baru, harus memiliki tanda, harus ada ciri dari seseorang sudah mengalami lahir baru. Harus ada sesuatu yang berbeda dari ketika dia belum mengalami lahir baru. Dan itu sebuah kepastian. Tidak mungkin seseorang berkata, aku sudah lahir baru. Tapi tidak ada satu ciri atau tanda yang membedakan dia sudah lahir baru atau belum. Tidak mungkin, saudara. Sehingga minimal 5 tanda seseorang sudah mengalami lahir baru harus ada dalam diri seseorang. Yang pertama, saudara, percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ciri pertama seseorang sudah mengalami kelahiran baru, dia sudah menerima Yesus. Dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Dan dia menyembah Yesus dan melayani Yesus seumur hidupnya. Ciri yang kedua, terjadi perubahan hidup. Tidak mungkin seseorang yang berkata bahwa saya sudah mengalami kelahiran baru tetapi tidak terjadi perubahan hidup dalam dirinya. Perubahan hidup yang dimaksud di sini adalah perubahan cara hidup dari hidup yang lama, hidup yang penuh dosa, hidup yang duniawi, hidup yang melayani hawa nafsu jahat, kepada hidup yang suci, hidup yang kudus, hidup yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Ada peralihan dari manusia lama pada manusia yang baru. Dan yang ketiga, ada kasih. Dari yang tidak ada kasih, kasihnya mulai muncul. Yang tadinya egosentris, egois, sekarang bisa berempati, berkemurahan kepada banyak orang. Yang tadinya tidak ringan tangan, sekarang ringan tangan, murah memberi. Hatinya gampang mengalami belas kasihan Tuhan, sehingga dia tidak tahan untuk berbuat sesuatu yang baik kepada sesama. Jadi yang keempat, mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Mengalahkan dunia. Dunia melambangkan dosa. Dunia melambangkan kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia melambangkan segala yang jahat. Segala sesuatu yang dipengaruhi oleh setan dan kerajaan kegelapan. Inilah yang dikonotasikan sebagai dunia. Dan orang yang sudah mengalami kelahiran baru, ya harus terus bertumbuh dari hari ke hari. Semakin hari semakin mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, mengalahkan roh-roh kegelapan dan pengaruh-pengaruhnya, yang mengalahkan materialisme, yang mengalahkan hedonisme, yang mengalahkan keegoisannya, yang mengalahkan sifat-sifat kedagingannya, dan terus dia bertumbuh ke arah Kristus. Dan maaf saudara, ciri yang kelima atau tanda kelima seseorang sudah mengalami kelahiran baru adalah tidak lagi hidup dalam dosa. Dia harus bertumbuh untuk semakin suci, semakin kudus, semakin hidup yang berkualitas, semakin hidup yang berkenan kepada Allah. Tentu ini tidak mudah. Ini harus berlangsung setahap demi setahap.
Orang yang baru lahir baru tidak langsung mengalami 5 tanda ini. Pasti dia mengalami yang pertama. Dia sudah percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi untuk terjadi perubahan hidup, itu tidak langsung terjadi, saudara. Tidak instan. Sesuai dengan waktu di mana dia terus bergumul dalam hidupnya, semakin dia beroleh pengenalan akan Tuhan, dengan dia rajin merenungkan kebenaran hidup, maka terjadilah metanoia, perubahan pola pikir, pembaharuan akal budi, sehingga akibatnya membuat terjadi perubahan gaya hidup. Perilakunya berubah dari perilaku duniawi pada perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Itu berlangsung secara bertahap. Kecepatannya sesuai dengan komitmen, upaya, usaha, dan kemauan seseorang, saudara. Yang semakin besar usahanya, semakin besar tekadnya, saya percaya dia pasti cepat mengalami perubahan hidup. Dan kasih, ini tanda seseorang yang sudah ada roh Allah dalam dirinya. Allah adalah kasih. Maka seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru pasti memiliki kasih. Makanya aneh kalau seseorang berkata, aku sudah 5 tahun lahir baru, tetapi tidak ada perubahan hidup. Tidak ada kasih yang terlihat dari perbuatannya, dari kata-katanya, dari perilakunya. Tidak kemurahan. Saudara yang dikasihi, itu bukan lahir baru yang dimaksud oleh Tuhan, saudara. Itu melabelkan diri sendiri dengan kelahiran baru. Dia belum lahir. Dia masih manusia lama. Belum lahir, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berkata dia sudah lahir baru. Padahal sesungguhnya belum lahir sama sekali. Belum lahir sifat-sifat yang baru. Belum lahir kesucian. Belum lahir kekudusan. Belum lahir kerinduan untuk serupa seperti Kristus. Belum lahir imajinasi atau kerinduan hatinya kepada kerajaan surga, saudara. Belum memindahkan hatinya dari dunia ini kepada dunia yang akan datang. Itu belum lahir baru, saudara. Kalau saudara sudah mengalami kelahiran baru, saya percaya saudara sudah memindahkan hati dari dunia ini pada kerajaan surga. Akan terjadi perubahan hidup dari yang suka dosa menjadi tidak suka dosa. Dari yang tadi sakit hati, pendendam, sekarang mengampuni, memaafkan. Dari yang tadinya tidak bisa mengampuni musuh-musuhmu, hari ini engkau bahkan berbuat baik kepada musuhmu, mendoakan musuhmu dan memberi pengampunan. Terjadi kasih, terjadi perubahan. Dan ini pasti terjadi perubahan karena metanoia, perubahan cara berpikir, saudara. Saya harusnya terlihat tanda yang sangat jelas pada orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Ciri pertama, dia percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekedar percaya, iblis pun percaya Yesus itu Tuhan. Jauh sebelum saudara percaya, iblis sudah sangat-sangat percaya. Nah, dia melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Jangan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Yesus naik ke surga dan berjanji akan datang kembali ke bumi. Dia percaya itu. Tetapi yang dimaksud percaya di sini, percaya kepada Kristus dan mau menjadi serupa seperti dia, melakukan perintah-perintahnya dan melakukan kehendaknya. Iblis percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan apa yang Yesus mau. Dia maunya memberontak, dia melawan, saudara.
itu percaya kelas setan. Jadi kalau saudara berkata saya orang percaya kepada Kristus, maka harus ada dalam dirimu untuk mau menjadi pelaku firman Yesus. Saudara harus melayani pikiran dan perasaan Kristus. Saudara harus menjadi serupa seperti Kristus yang melakukan seluruh 100% kehendak daripada Yesus Kristus. Percaya dan melawan perintah-perintah Kristus. Percaya dan tidak melakukan firman. Itu bukan percaya kelas Kristus. Itu percaya kelas setan. Dan saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang kelas percayanya masih kelas percaya setan. Besok itu mari beralih. Jangan lagi percaya kelas setan, tapi percaya kelas anak-anak kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, lo hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, lo hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iblis pun percaya Yesus itu Tuhan. Iblis pun tahu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tapi dia percaya, setan percaya, tapi tidak melakukan firman Kristus. Dia percaya tetapi dia memberontak. Dan kita pun jangan percaya levelnya iblis. Percaya, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, penyembah Kristus yang melakukan kehendak Kristus, dan akhirnya jadi serupa seperti Kristus. Itu yang harus kita lakukan secara dikasih oleh Tuhan. Sekian dulu perenungan kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Saya percaya kebenaran ini mengubahkan saudara. Kalau saudara diberkati oleh kebenaran ini, berubahlah oleh kebenaran dan bagikan kebenaran ini kepada banyak orang. Kebenaran dikasih oleh Tuhan. Shalom Aleichem. Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat berjuang. Haleluya. Amin.